Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky di channel yang membahas seputar budidaya walet. Di video kali ini kita akan membahas racun serangga yang sering digunakan penggiat walet, terutama di daerah sini untuk membasmi hama walet yang ada di dalam RBW ya. Karena pembasmian hama di RBW ini sangatlah penting untuk mempercepat perkembangan walet. Akan saya wajibkan untuk teman-teman melakukan penyemprotan 1 bulan 1 kali ya, yang biasanya sering digunakan beberapa petani walet untuk melakukan penyemprotan hama di gedung walet. Beberapa biasa digunakan untuk perkebunan dan satu ini buat khusus untuk walet ya, yang gambar Pak Haji ini diamond ya. Jadi di sini kita nanti akan bahas masing-masing keunggulan dari ibaratnya insektisida ini dan bagaimana nanti warnanya kita campur ke sini. Jadi bagi teman-teman yang penasaran untuk pembahasan racun serangga atau racun untuk gedung walet ini, silahkan simak video ini sampai selesai. Tetapi sebelum lanjut, seperti biasa saya sarankan untuk teman-teman subscribe terlebih dulu channel ini, apalagi yang belum subscribe channel ini ya, dan aktifkan bel notifikasinya agar teman-teman mendapat notifikasi saat saya upload video. Share video ini ke seluruh sosial media teman-teman agar channel ini terus berkembang teman. Kalau sudah subscribe, langsung saja kita ke video pembahasannya. Yang pertama kita bahas diamond sendiri. Untuk dari penjelasan dari boxnya atau dari kotaknya, diamond ini memberikan penjelasan bahwa racun ini sudah diciptakan khusus untuk gedung walet. Jadi kalau disemprotkan sekalian sama walet, ada waletnya di situ, kita semprot, walet itu tidak akan terpengaruh atau tidak akan mati ya teman-teman kalau terkena waletnya. Dan malahan di sini kata banyak juga yang beli, banyak juga dari yang memakai itu mempunyai mikat lah begitu ya, yang bisa membuat walet lebih betah di gedung kita. Jadi kita sekalian untuk membasmi hama, sekalian juga untuk merangsang walet untuk bersarang seperti itu ya teman-teman. Tapi untuk baunya sendiri masih seperti bau kimia, jadi yang 3 ini masih sama baunya ya. Untuk yang lebih keras baunya yang ini, Regan ini memang lebih lebih tajam baunya dibanding yang 2 ini. Yang 2 ini hampir sama baunya. Nah, selanjutnya kita bahas yang desis. Yang desis ini racun serangga juga buat tanaman biasanya. Tetapi kalau buat tanaman ini dia sekalian pupuk sama racun serangga. Untuk jenis kematiannya atau efek dari racunnya itu yang 2 ini memang mirip teman, bukan hampir mirip lagi, memang mirip, sangat mirip. Karena waktu dicoba biasanya buat orang, kalau di daerah saya ini buat meracun udang ya teman-teman. Kalau ini memang sering digunakan untuk meracun udang, dan dites juga untuk diamond karena memang ada yang bilang sangat mirip. Jadi ada yang ngetes iseng-iseng kan gitu kan, sisa dari waktu nyemprot sarang dibuang di air sungai pinggir Mahakam, itu udang pada naik ke pinggiran Mahakam ya teman-teman. Ini efek dari racun ini, dan sama persis sama desisnya. Jadi dari situ orang banyak bilang kalau diamond ini terbuat dari desis ini teman-teman. Nanti kita cek juga warna dari 2 insektisida ini apakah sama atau tidak sama ya teman-teman. Langsung kita lanjut ke pembahasannya selanjutnya untuk Regan ya teman-teman. Untuk Regan ini ya teman-teman, untuk ibaratnya ini efeknya untuk serangga itu lebih daripada yang 2 ini, lebih ampuh atau lebih hebat Regan ini. Karena Regan ini sangat terkenal untuk caranya membunuh serangga atau semut ya teman-teman. Dalam jangka 1-5 menit ya teman-teman, ini langsung mati di tempat. Kalau ini dia memiliki efek yang harus menular dulu, nanti beberapa jam atau beberapa hari bahkan ya, dia baru mati bersama-sama. Jadi kalau teman-teman ada masalah kayak semut merah itu yang biasa sarangnya di atas pohon, teman-teman nggak usah semprot di atas pohon, cukup semprot di bawah batang pohon tersebut. Nanti untuk beberapa hari itu yang di atas akan jatuh semua, atau akan berjatuhan atau akan mati semut-semutnya. Jadi untuk efek sendiri ini yang lebih saya sarankan. Tetapi untuk bau ini memang lebih agak keras sedikit, dan nanti kita tes ke air ini. Saya sudah siapkan 3 air untuk kita tes warnanya ini seperti apa ya. Kita tes dari yang ini dulu. Kalau ini takarannya mungkin agak lebih banyak ya teman. Ini kita kirakan tadi sekitar 10 tetes untuk satu ini. Ini belum cukup warnanya. Dan bagi teman-teman yang bingung untuk menakar, biasanya teman-teman itu mempunyai semprotan yang cuma 2 liter atau berapa liter. Nah, untuk yang diamond ini
takarannya itu kan satu botol sama dengan 15 liter. Dan ketika teman-teman mempunyai yang ukuran 2 liter semprotannya 5 liter itu kan agak bingung. Biasanya banyak orang menyarankan itu langsung dibikin 15 liter ya. Tapi menurut saya, untuk diamonnya sekarang itu bukan menurut saya juga sih. Ada beberapa juga yang memakai diamond ini. Ketika mereka menggunakan semprotan solo itu yang 15 liter dan langsung memasukkan satu botol ini, itu ketika air yang dari semprotan itu kena ke tubuh itu memang agak panas ya teman-teman. Jadi berbeda dengan diamond yang dulu. Kalau yang dulu itu dosisnya itu lebih agak standar, jadi kalau memang kena tubuh itu nggak terlalu. Kalau sekarang ini dosisnya agak lebih tinggi ya teman-teman. Saran saya untuk satu semprotan 15 liter itu dibagi dua aja. Jadi ini bisa kita kasih 30 liter ya, karena kalau kita kasih satu botol ini 15 liter itu takutnya terlalu kuat ya. Dan ada juga yang bilang diamond ini nggak mempunyai bau nggak bau itu nggak ada. Menurut saya masih ada baunya kalau menurut saya sih. Jadi saya biasanya kalau pakai ini, kalau yang pakai semprotan kecil, yang penting warna dari air semprotan itu udah berubah putih, kayak putih. Nah seperti ini kan udah berubah. Nah seperti ini juga sudah cukup ya teman-teman untuk membunuh serangga. Nggak harus terpaku dengan dari kotak ini, karena takutnya nanti niatnya kita mau nyemprot walet itu agar banyak bersarang, malahan kita mengusir walet karena walet terganggu dengan bau dari semprotan kita ini. Dan saran saya, ketika teman-teman sudah menyemprot dengan diamond maupun itu sesuai dengan takaran saya atau takaran teman-teman, itu sehabis itu barulah teman-teman semprot dengan ibaratnya kotoran dari waletnya atau bau amis lainnya ya, agar menetralisir bau dari tubuh kita sendiri maupun dari racun serangga ini, agar walet ketika pulang masuk ke RBW-nya atau RBW kita itu nggak terganggu. Barulah sehabis itu kita keluar dari jarum itu dan mengecek pada bulan berikutnya. Nah begitu. Semoga teman-teman paham ya. Kita lanjut untuk desis sendiri. Dan ini diamond. Untuk warna sendiri, kalau desis ini dia warnanya itu putih ya, putih cerah kayak air biasa. Kalau diamond ini dia warnanya agak kekuningan ya teman-teman. Untuk bau sendiri dua ini yang bilang nggak ada baunya, hidungnya itu gimana ini, baunya sangat keras teman. Jadi saya sarankan jangan terlalu banyak. Ini ya, saya coba kasih satu tetes bagaimana perubahannya terhadap air ini. Terlalu banyak. Itu lebih satu tetes teman-teman. Ini terlalu banyak tadi, dan ini dia langsung berbeda dengan ini. Dia langsung kayak gimana ya, kalau ini dia kayak masih kayak ada racun-racunnya itu mengambang kayak santan lah seperti itu. Kalau ini dia langsung menyatu ya teman-teman. Karena ini kebanyakan jadi nggak terlalu kelihatan, jadi dia kayak terpisah ya, cuma ada di permukaan. Nah ini kita coba insya Allah satu tetes. Nah ini satu tetes ya. Kita cari untuk penggodanya teman-teman. Ini satu tetes ya, satu ini. Nah satu tetes ini bisa membuat yang air ini jadi seperti ini. Jadi teman-teman bisa nanti takar aja di rumah. Ini air yang seperti ini sudah cukup ya teman-teman. Kalau yang ini tadi kebanyakan, nah kalau teman-teman kebanyakan nanti airnya itu kayak air, nah ini kelihatan sudah nih di gambar ini kan, di video. Ini belum tercampur aja ini teman-teman. Kalau tercampur dia putihnya itu kayak putih susu ya teman-teman. Dan biasanya kalau aku nakar di suatu semprotan atau sprayer, kalau dia putihnya kayak gini, aku biasanya buang atau kurangi, baru aku tambah air biasa lagi biar ibaratnya ini nggak terlalu kuat ya aromanya.
Nah, kalau teman-teman nakarnya ini yang airnya seperti ini aromanya nggak terlalu kuat teman-teman. Kalau yang ini aromanya sangat kuat. Dan untuk Regen sendiri yang menurut saya aromanya lumayan kuat itu kalau kita takar rata-rata di takaran yang seperti ini ya, yang satu tetes ya, atau warnanya cenderung ini, nah kayak air cucian beras gitu ya, ini dia mengurangi bau dari ini insektisidanya, ini nggak terlalu keluar baunya, tetapi ini lumayan membunuh teman. Jadi saran saya bikin airnya yang seperti ini aja, nggak terlalu kuat juga nggak apa-apa. Di sini saya bukan cuma mengarahkan teman-teman untuk membuat air yang seperti ini, karena saya juga sering menyemprot hama di tanaman. Itu orang tua saya suruh saya bikin yang seperti ini aja teman-teman, karena lumayan kuat juga untuk mengurus serangga, dan hasilnya juga memang kelihatan waktu saya semprot itu pada jatuh semua ya teman-teman. Dan ketika kita bikin yang seperti ini tanaman saya pada mati teman-teman ya, karena terlalu panas. Jadi sebab panas itu bukan dari jenis racunnya seperti apa ya. Yang jelas panas ketika kita saat nyemprot menggunakan solo terus kena ke kulit, itu karena dosis yang kita pakai terlalu berlebih ya teman-teman. Jadi saya sarankan takarlah sesuai dosisnya biar teman-teman nggak kepanasan kena airnya, dan mulai teman-teman juga aman ya gitu. Ketika teman-teman memiliki takaran yang seperti ini yang enggak banyak, misalnya satu tutup untuk 2 liter, itu biasanya akan sangat putih ya teman-teman. Itu saya sarankan kalau memang masih tetap pakai yang seperti itu, ketika sehabis nyemprot teman-teman semprot kembali menggunakan kotoran waletnya agar bisa menutupi bau dari ininya ya. Jadi seperti itu. Mungkin untuk pembahasan ini sudah cukup karena sudah saya jelaskan semua sepertinya. Mungkin teman-teman yang belum paham silahkan saja komen di bawah di kolom komentar di bawah video ini. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya silahkan juga komen di kolom komentar di bawah video ini. Saya ingatkan kembali teman-teman yang belum subscribe channel ini untuk subscribe channel ini dan aktifkan bel notifikasinya agar selalu mendapat notifikasi ketika channel ini mengupload video. Saya mohon maaf kembali ya, mohon maaf sekali lagi bagi teman-teman yang menunggu saya untuk ke lapangan untuk melakukan penjelasan di lapangan seperti apa RBW-nya, seperti apa waktu mengurus RBW-nya. Nantilah kita coba jalan-jalan atau kita ngepok lagi ke RBW kita di lapangannya. Karena saya memang sibuk sekali sama pekerjaan, jadi nggak bisa keluar ya teman-teman. Apalagi di toko ini cuma saya yang jaga, jadi nggak bisa ditinggal ya, karena nggak ada yang jaga selain saya. Sayang juga kalau ditinggal gitu. Nanti saya usahakan untuk keluar ya. Mungkin cukup sampai di sini video kita kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman paham tentang penjelasan saya di video kali ini. Sampai jumpa di next video. Salam sukses penjatuhan.